contoh ya, maaf mungkin terlalu panjang nanti. Contoh gini lah, sedang sekarang rame-ramenya anak-anak SD saja udah ada yang kena narkotik. Apa namanya, seakrab itu dengan sultan-sultan masa kini kira-kira. Yang menarik ya, ini juga sebagai titipan juga Siap. untuk pemerintah sekalian Siap, gitu ya. siap. Ya. Terus terang saya melihat idealisme yang begitu tinggi dari PKS dan saya lihat waktu itu anak-anak muda dan saya tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Mustafa. Kali ini saya mau pantun dulu sebelum kita ke pemateri kita atau narasumber kita hari ini. Bukan narasumber, tamu lah ya. Maaf. Oke, jamu asalnya dari Jawa. Kalau rendang, ya dari Padang. Ini tamu spesial kita bawa. Yuk, selamat datang Bapak Adang. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan datang ke podcast PKS. Ini waktu yang mungkin padat sekali untuk waktu Bapak. Mohon maaf Ya, ini bisa senang bisa hadir ke sini. Tapi biasanya orang yang datang ke sini kita kasih pertanyaan dulu, challenge boleh. dulu. Apa aja? Pertanyaannya singkat-singkat saja. Mohon dijawab dengan cepat ya Pak ya. Oke. Jadi jangan mikir-mikir lagi. Iya. Ya. Membaca atau olahraga? Olahraga. Tenis apa golf? Golf. Motoran atau nyanyi? Nyanyi. Lagu apa nih Pak yang paling disenengin? Lagunya banyak sekali, terutama lagu-lagu Kus Plus. Lagu-lagu Kus Plus, Masya Allah, luar biasa ini. Kalau teman-teman tahu tongkat batu dan apa tuh Pak? Jadi tanaman? Tanaman, tinggal aku dari nang. Kira-kira itu ya. Pak Adang sekarang apa yang membuat Bapak sekarang masih tetap bugar nih di usia sekarang berapa Pak? Usia alhamdulillah saya hari ini berumur 73 tahun. Masya Allah, luar biasa. Usia di 73 tahun, bugar, sehat. Apa kira-kira rahasianya nih? Bagi tipsnya buat kita-kita nih. Ya terus terang aja bahwa kehidupan yang selalu saya pegang itu ada 3 yang menjadi suatu soalan mendasar dalam kehidupan, yaitu pertama masalah yang berhubungan bagaimana masalah mentalitas dalam arti kerohanian juga nih. Betul. Lalu kedua intelektual dan lalu fisik. Jadi 3 itulah yang mendasar dalam rangka kita menghadapi hidup ini untuk penampilan dan sebagainya kita bisa dengan baik kita hadapi gitu. Siap. Ini kan mental itu jangan sampai pada mental, kira-kira kan begitu ya. Jadi mentalnya ini harus bagus. Kalau tadi kesehatan juga harus kita perhatikan, penampilan kita perhatikan, tapi katanya sarapan juga diperhatikan Pak Adang nih. Kalau saya nih biasanya kalau belum kena nasi uduk itu belum sarapan. Kalau udah makan lontong 5 biji kalau belum kena nasi itu belum sarapan Pak Adang. Tapi kira-kira kalau Pak Adang katanya ada sarapan unik nih. Sarapan unik versi Pak Adang. Apa nih Pak Adang? Ya terus terang aja saya sering banyak ditanya sama teman-teman ya, sahabat. Tapi saya mohon izin kepada Allah lah kalau saya memberikan suatu penjelasan ini bukan mau sombong-sombongan gitu ya. Siap. Ini untuk inspirasi kita semuanya. Jadi memang terus terang aja saya sering ditanya gitu ya. Dalam umur seperti ini kira-kira apa sih kuncinya? Ya tadi yang bersifat akhlak, fisik dan intelektual. Mungkin tadi pertanyaan yang bersifat fisik ya. Fisik, betul. Jadi saya memang dari kecil saya tuh senang olahraga. Saya kecil dulu udah sebagai ketua bocil. Wah, ketua bocil ini teman-teman. Apa itu bocil Pak? Bocil Persatuan Bocah Cilik Sepak Bola. Bocah cilik sepak bola ya. Bola cilik nih. Jadi terus saya sampai terus terang aja urut-urutannya olahraga dulu ya. Mulai dari kecil saya senang main bola, lalu saya masuk MBFA dulu paling terkenal Maluku Boys Club itu di lapangan Banteng karena saya anak SMA 1 Budi Tomo Jakarta. Luar biasa. Jadi main bolanya lapangan Banteng. Lalu saya tenis selalu saya dilarang setelah saya kira-kira umur sekitar 55-56 karena saya sering lompat.
Jadi Denggul ini kalau nyemes gitu. Jadi masih semangat luar biasa. Jadi dilarang untuk itu ya. Suruh pindah katanya. Coba yang jalan-jalannya ya, jalan-jalan golf lah. Ya. Jadi kembali apa sih ya? Kalau untuk saya bahwa aneh orang suka tanya, Padang apa sih kuncinya ya? 717. 717. Ini kunci sehatnya ala Padang. 717. Jadi saya makan pagi jam 7. Makan jam 7 ya. Dan selalu hanya 3 macam. Satu nasi sekepel ya kecil gitu. Aduh salah nih saya nasi uduk kalau bisa nambah ini saya kan. Lalu kedua sayur, terserah sayur apapun juga. Oke. Nah ketiga nih temen yang bisa macam-macam. Apa tuh? Boleh telur, boleh ayam, boleh tempe. Ya. Betul. Jadi yang penting bahwa 3 itu tidak akan berubah. Jadi saya terus jam 7 pagi makan ya, lalu jam 1 siang makan lagi. Sama juga kecil juga. Lalu ketemu lagi jam 7 malam. Jadi 7-1-7. Ini pertanyaan mungkin gak penting-penting banget nih Pak nih. Gimana kalau seandainya jam 1-nya ketiduran Pak? Nah, kan misalnya bangunnya jam 2 nih. Dan memang kalau berbicara tidur saya nggak pernah tidur. Saya tidur tuh terus terang sedikit sekali. Saya tidur hanya jam 12 sampai dengan subuh gitu ya. Masya Allah. Jadi nggak tahu udah kebiasaan dari dulu. Karena habis subuh itu ya jam 5 saya olahraga sampai jam 7 full 2 jam. Mulai dari setiap pagi itu olahraga 2 jam. Jalan kaki. Habis jalan kaki saya sepeda statis sampai sekitar setengah jam, tapi itu dapat sekitar 15 kilometeran lah. Masya Allah, 15 kilometer. Lalu kita baru 1 kilo aja nggak kosan. Lalu saya sit up untuk jaga perut supaya kecil. Oke. Lalu dumbbell. Dan yang paling penting ya menurut teori terakhir ini ya yang ditemukan bahwa kaki itu menjadi utama dalam konteks kesehatan. Karena ada teorinya katanya kalau orang sempat tidur lalu sakit lah misalnya, dia tidak berjalan sekitar seminggu atau 2 minggu, itu kemampuan menjaga atau bertahan berdiri itu jauh menurun sekali. Jadi memang ada pola hidup saya ya jam 5 pagi, lalu jam 7 makan, jam 1 siang makan, kembali jam 7 malam lagi makan lagi. Luar biasa ini. Nah, saya juga pernah lihat itu waktu di postingan, kita kan follower nih, saya followernya Bapak nih. Di postingan tuh, pas di posting Bapak sedang olahraga, datang dah Sultan Andara. Ini Raffi ya, datang ke situ dan dia juga salut lah sama Bapak nih. Kira-kira Pak Adang, kok bisa seakrab itu dengan sultan-sultan masa kini kira-kira. Jadi maaf ya, kebetulan rumah itu dari dulu jadi asrama gitu ya. Tempat jadi, kumpul ya? Tempat kumpul mulai dari anak nomor 1, 2, 3, 4 itu sampai sekarang suka aneh gitu. Tanya kan seperti tadi nanya apa temennya nomor 1 atau nomor 2? Enggak, karena akhirnya teman-teman itu ya temennya nomor 1 ya temennya nomor 2 terus dan sebagainya semua banyak lah yang sekarang kebetulan ya umur anak saya sekitar 50-an yang nomor 1 kan jadi kebetulan lagi mulai jadi lah mulai pada jadi. Kalau kembali ke Bang Raffi Ahmad tadi ya memang kebetulan dia sering main tenis di rumah dan kebetulan pertandingan kemarin pada saat kejuaraan kalau nggak salah artis ya kalau nggak salah dia juara dan dia berterima kasih lah sering latihannya tenis di rumah tapi ya memang terus terang aja saya seperti anak saya. Memang luar biasa. Jadi kalau tandanya tadi temennya anak pertama ya temennya anak kedua. Bahkan temennya temen itu jadi temennya bapaknya. Kira-kira begitu. Nah, ujung-ujungnya kan semua jadi temen tuh. Berarti begitu perhatiannya Pak Adang nih terhadap keluarga. Kalau begitu apa arti keluarga menurut Pak Adang nih? Untuk saya arti keluarga itu tempat kita sama-sama berteduh. Ya kalau untuk saya terus terang aja. Ya walaupun sekarang anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah gitu dalam arti punya rumah masing-masing. Tapi kalau untuk saya rumah dan kebetulan saya kan sekarang juga sebagai anggota dewan ya. Jadi sering datang ke daerah-daerah, ke dapil menjelaskan. Contoh ya maaf mungkin terlalu panjang nanti. Contoh gini lah, sedang sekarang rame-ramenya anak-anak
SD saja udah ada yang kena narkotik. Nah, jadi saya selalu titip bahwa rumah adalah idaman anak-anak. Jadi kalau rumah itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak senang di rumah, saya sangat berkeyakinan bahwa anak-anak bisa diusahakan atau prevensi untuk tidak melakukan suatu kejahatan atau menggunakan narkotik. Jadi prinsip tadi pertanyaannya, apa sih rumah? Ya, rumah tempat kita membuat suatu kehangatan. Jadi keluarga adalah tempat yang membuat kehangatan bagi kita ya. Jadi anak-anak nggak mau nyari tempat lain. Betul. Karena dia pengen ke rumah. Pengen ngobrol sama ibu, pengen ngobrol sama bapaknya. Iya. Akhirnya ujungnya ya komunikasi. Betul. Itulah mungkin yang disebut sebagai Baiti Jannati, kira-kira begitu ya. Betul. Nah, ini kan selain itu saya lihat tuh Pak Adang itu sangat aktif di kemasyarakatan. Kalau kata kitanya itu apa baik dah dilakonin, kira-kira begitu. Tadi kan waktu kecil aja jadi ketua bocil ya kan. Terus kalau nggak salah juga ada remaja tahun 60-an. Tahun 60-an. Jadi masih aktif tuh ya. Remaja tahun 60-an masih aktif. Ini menarik nih. Kalau remaja kebayar 60-an banyak yang tanya karena ada sejarahnya. Jadi dulu Jakarta itu hanya sampai dengan air mancur. Di Tamrin. Iya. Jadi kota itu berkembang, lalu dibuatlah kota satelit yang namanya Kebayoran Baru. Nah, lalu pemerintah melalui namanya lucu, Jawatan Gedung-Gedung Negeri. Jadi di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D itu dibuat rumah yang sama. Rumah sama, seluruh PNS masuk ke rumah-rumah situ. Nah, akhirnya kan kita karena ya maaf ya, bahwa situasi waktu itu kan tidak ada perbedaan sosial, rumah sama, terus akhirnya saya dengan orang tua 1, 2, 3, 4 rumah ke sana tahu tuh nama bapaknya, nama ibunya, nama anak-anaknya, jadi hafal ya. Jadi ini nggak bisa ditinggalkan dalam konteks sejarah kenapa sampai hari ini remaja Kebayoran itu tetap berlanjut gitu ya. Karena kemarin baru ulang tahun ya, begitu banyak yang datang, saya kaget. Kemarin diadain di kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang hadir masih 300 orang. Masya Allah, masih 300 orang remaja tahun 60-an. Yang datang di atas umur 70. Alhamdulillah, itu panjang umur semua tuh Pak. Panjang umur. Aduh, saya pengen ikut grup itu juga supaya panjang umur Pak. Boleh. Karena tiap bulan ya, minggu pertama itu kita senam. Di Taman Langsat itu, Taman Langsat Mestix itu. Iya. Jadi ya sampai hari ini kita yang dulu kecil di Kebayoran ya masih main bersama, nyanyi bersama di kelompok yang namanya Remaja Kebayoran Kebayoran tahun 60-an. Pak, katanya dulu juga pernah jadi ketua apa tuh donor darah tuh? Oh ya, kalau donor darah sampai hari ini, kalau yang dulu saya Ketua Umum Persatuan Angkat Besi dan Berat Indonesia. Nah, Angkat Besi, betul. Kabarnya Angkat Besi itu sampai menorehkan prestasi sampai tingkat internasional sampai di Olimpiade. Hari ini. Iya, Olimpiade kemarin masih dapat medali. Luar biasa. Tepuk tangan buat keberhasilan yang luar biasa. Gimana tuh Pak? Ceritain deh buat kita. Yang menarik ya, ini juga sebagai titipan juga untuk pemerintah sekalian gitu ya. Karena apapun juga ujung-ujungnya olahraga itu tidak bisa tanpa pembinaan. Jadi tidak bisa mau ada event-event besar baru anak-anak kita dipanggil dari daerah untuk dilakukan suatu proses ya. Istilah saya kasarnya kalau lagi pas ke Jakarta, lagi mulai menjelang Olimpiade, Asian Games, baru pada makan daging lah. Baru dah tuh ya diperhatiin nutrisi. Tapi saya sebagai ketua PAPS yang 3 periode ya, 15 tahun, saya berterima kasih kepada pemerintah saat ini jauh pembinaannya. Kalau dulu kita ya menang ya sudah. Kalau sekarang kan sudah ada yang semuanya dapat rumah. Juga pemberian hadiahnya yang cukup besar. Bagus lah. Jadi kembali lagi bahwa kalau berbicara tentang pengalaman saya dulu belum dipecah. Dulu itu namanya Persatuan Angkat Besi Berat
dan binaraga seluruh Indonesia. Dulu digabung ya? Gabung. Angkat besi, angkat berat dan juga binaraga. Binaraga. Oh. Nah, termasuk Aderai. Aderai itu binaan saya juga. Sahabat lah. Kalau binaan sih enggak. Ya sahabat ya. Sahabat lah. Jangan-jangan Pak Adan juga kalau baju dibuka kayak Aderai juga. Kira masih lah ada dikit-dikit. Ya, jadi kembali ke sekarang jadi udah sendiri. Jadi sekarang B-nya satu, hanya Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia. Terus binaraga juga sendiri. Lalu juga angkat berat sendiri. Juga tersendiri. Walaupun itu sedang berproses, tapi yang pasti bahwa sampai hari ini 2 kan cabang yang terus menjadi kebanggaan kita. Pertama adalah badminton. Iya betul. Kedua angkat besi. Angkat besi. Mudah-mudahan lah. Amin. Luar biasa. Memang kiprahnya ini nggak ada matinya lah kira-kira begitu ya. Luar biasa. Nggak ada matinya. Kalau tadi kesadaran donor darah, kesadaran masyarakat terhadap donor darah. Saya kebetulan sampai hari ini masih Ketua Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Dan kemarin pada saat tahun 2002 musyawarah besar, saya sudah ada di panggung dan saya menyatakan dengan ini saya mengundurkan diri. Lalu nggak mau. yang lain nggak mau. Semua saya dipersilahkan keluar dari musyawarah. Lalu mereka aklamasi. Lalu saya dipanggil lagi, langsung diaklamasi jadi ketua umum. Biasa. Jadi hari ini saya masih ketua umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia dan saya merasakan sekali kemarin pada saat COVID. Menarik nih, saya titip juga nih untuk masyarakat. Ini real nih ya supaya disadari. Jadi waktu COVID menarik gitu, ada seseorang jam 1 malam telepon. Pak Adang gimana nih? Saya perlu darah. Pertanyaan saya cuma satu. Anda sebelum ini pernah donor darah nggak? Saya kesindir ini. Langsung dia bilang, aduh Pak Adang tolonglah. Habis ini saya donor darah. Bener. Sampai akhirnya setelah COVID itu dia tiap sebulan sekali ya 3 bulan sekali rutin donor darah. Jadi apa artinya? Jangan nunggu kita dulu perlu darah baru kita sadar untuk donor. Saya kebetulan pendonor yang rutin ya. Jadi terus aja logikanya gampang kok. Donor darah itu kenapa sehat? Karena donor darah lama kita kan dibuang. Darah lamanya lalu kan tubuh kita tulang itu mampu untuk memproduksi darah baru. Itu jadi ya otomatis darah kita menjadi darah segar lagi, Dan yang paling penting belum ada di dunia namanya pabrik darah. Betul. Belum ada tuh. Pabrik darah belum ada. Benar. Jadi kalau darah muda masih ada kan? Ada. Harus itu. Tetap muda terus. Iya, pabrik darah nggak ada, betul. Jadi sampai hari ini kita ada, terus juga kita sampai tingkat unit. Jadi ada RT, RW boleh ngadain. Tapi secara struktur kita punya yang namanya Serikandi PDDI. Jadi ada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang memang aktif ya hadir di acara-acara donor dan mengadakan acara-acara donor. Malah kemarin waktu kejadian di Cianjur juga hadir di Cianjur bawa bantuan untuk saudara-saudara kita yang kena musibah. Luar biasa. Serikandi PDDI. Serikandi PDDI. Luar biasa. Tepuk tangan luar biasa ini. Aduh, narasumber kita luar biasa. Tadi dari kesehatan oke, dari olahraganya oke, nyanyi juga sebetulnya oke nih. Tapi ada satu hal lagi nih. Ternyata bukan cuma olahraga saja yang diperhatikan kemasyarakatan teman-teman, tapi juga ekonomi kreatif dan UMKM juga diperhatikan. Nah, saya tuh lihat di beberapa tempat sudah mulai ada gerobak Bang Adang. Nah, kira-kira apa itu program yang diberikan di gerobak Bang Adang itu, Pak Adang? Maaf ya, ini kita tidak berpolitik nih ya. Tapi bahwa kebetulan daerah pemilihan saya kan Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Dan kita tahu bahwa Jakarta Barat Utara kan termasuk daerah yang ekonominya cukup berat lah. Ya, jumlah masyarakatnya, lalu penduduknya yang begitu padat. Nah, saya akhirnya ada inisiatif gitu ya untuk teman-teman dari para anggota PKS ya, lalu juga relawan Adang Darah Jatun yang kebetulan dia itu berdagang gitu ya. Tapi terus terang etalasenya tidak menarik. Karena kan apapun juga sekarang
orang selalu packaging. Packaging. Nah, betul, gitu kan. betul, itu betul. dulu gitu ya. Nah, jadi saya umumkan kepada teman-teman di pengurus PKS dan juga relawan Dadang Darajatun, siapa yang sudah dagang tapi maaf sekali lagi, dagangannya tuh asal di meja aja ditaruh gitu, tidak menarik. Digeletakin lah gitu ya, digeletakin istilahnya ya. Betawinya digeletakin. Nah, saya terus berprogram lah, walaupun tidak cepat programnya karena memang pembiayaannya cukup besar juga. Proses ya. Lalu saya mulai membagikan, ya saya berikan, dia boleh pilih. Dia gerobaknya apa? Oh, saya sayur-sayuran. Nah, gerobaknya modelnya model untuk sayur-sayuran. Lalu dia bilang, Pak, saya gerobaknya dagangannya ini tempe goreng atau tahu, modelnya model yang ada. Gerobaknya nggak satu tipe ya? Nggak satu tipe. Kan biasanya kalau bantuan tuh gerobaknya ya begitu aja. Ya tukang bakso begitu, mie ayam begitu, gado-gado begitu. Ini beda-beda ya? Nah, tergantung. Luar biasa. Dia senangnya seperti apa. Oke. Jadi mungkin juga ini kembali lagi nih di Facebook gitu ya. Di Facebook bisa dilihat, lucu tuh, menarik gitu. Iya. Ada temen atau anak-anak yang saya kasih, dia gambarin nih sebelum pakai gerobak Bang Adang. Lalu setelah itu sayur-sayurannya di gerobak yang baru. Jadi before dan afternya ya. Jadi eye catching gitu. Sekali lagi saya lebih tersentuh aja sebenarnya, karena apapun juga itu tanggung jawab pemerintah ya, tapi kita sebagai masyarakat ikutlah. Kebetulan di daerah pemilihan. Luar biasa. Ini kan ngomong-ngomong daerah pemilihan. dulu kita se-Indonesia ini kenal Padang ketika apalagi ketika tahun 2007 kira-kira gitu ya Padang ya, ketika muncul sebagai calon gubernur DKI Jakarta gitu ya. Wah, itu luar biasa. Dengan partai yang warnanya putih kuning hitam ya. Tapi sekarang katanya warnanya berubah. Warnanya orange. Wah, kayak jam tangannya Pak Hadang ini, luar biasa ini. Ya ini orange jam tangan karena itu. Iya dong. Kan eye catching itu. Eye catching itu penting betul ya Pak Hadang. Karena orange itu sekarang menjadi warna kesenangan para milenial. Betul, warnanya fresh dan mudah-mudahan menang 2024 kira-kira. Amin. Nah, ngomongin tentang itu, biasanya tuh kan kalau seandainya ada calon gubernur Padang, ketika calon belum berhasil lalu hilang, lalu tidak bergabung dengan partai pengusungnya. Tapi ketika Pak Adang diusung tahun 2007, Allah punya rahasia lain, dan akhirnya sekarang tetap berada di PKS dan menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah ini mohon satu lagi, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ini apa lagi nih, menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini, yang nilai para dewan gitu ya. Kira-kira bisa dikasih. Yang pasti bahwa malah menarik waktu itu orang sampai bilang, kok Pak Adang mengundurkan diri, karena saya waktu itu masih Wakapolri. Dan waktu itu karena bulan Desember sudah harus masuk nama, jadi 1 tahun saya sebelum pensiun saya mengundurkan diri. Yang pasti saya sangat simpati waktu itu sama PKS, dalam arti tidak ada orang di Jakarta ini yang tidak tahu PKS, karena pada saat itu seluruh milenial, anak-anak muda itu cinta sekali gitu ya, dengan idealisme, betul. dengan penampilan anak mudanya. Dan saya tahu persis bahwa pada umumnya dari PKS itu waktu itu anggotanya ya kaum reformis yang dulu demo-demo waktu 9798 ya, yang ngepung gedung DPR. Saya dulu dikepung. Gitu ya. Karena saya dulu sekarang gabung kan. Enggak, dulu saya kan anggota DPR dari fraksi ABRI. Iya. Dikepung kan malam itu untuk supaya turun dan sampai ada ketua MPR yang ngetok palu sampai patah itu. Jadi terus terang saya melihat idealisme yang begitu tinggi dari PKS, dan saya lihat waktu itu anak-anak muda dan saya tertarik ya, langsung saya diminta untuk bisa maju. Nah, saya dengan senang hati maju sebagai anggota DPR. Tapi ya memang walaupun kalah, tapi kita nggak sedih. Bayangin aja, satu partai dikeroyok 18 partai. Betul. Dan ya sebetulnya sih ya gitu lah. Ya, maksudnya hampir menang lah kira-kira gitu ya. Ada tuh, saya udah ngerti lah tuh.
Nah, ngomong-ngomong itu kan tahun 2007 ya, menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tentu punya gagasan yang luar biasa untuk DKI Jakarta, punya inovasi dan visi untuk Jakarta ke depan. Nah, untuk itu sekarang kalau ngelihat Jakarta masa kini, nah menurut sudut pandang Pak Adang, Jakarta masa kini itu seperti apa perkembangannya? Terus terang saya setelah kepemimpinannya Pak Anies, saya melihat suatu perubahan yang begitu hebat. Betul. Jadi beliau dari konteks pembangunan mental di mana kehadiran acara-acara tentang kegiatan-kegiatan remaja muslim dan sebagainya itu terus berkembang. Jadi artinya masalah rohani ini tetap menjadi utama, dan sekarang kita harus fair lah. Lihatlah sekarang Jenderal Sudirman atau jalan-jalan di daerah di Menteng lalu di kota-kota lainnya, kita lihat itu tempat-tempat berjalan kaki, sepeda itu udah sangat tertib gitu. Lebih-lebih yang baru itu tuh yang saya kaget. Saya juga waktu itu, ini apa nih yang kayak kapal yang pasti bundaran HI itu keren banget itu. Luar biasa. Jadi betul. Ya saya pikir saya bangga sekali dengan Pak Anies. Luar biasa. Anies Adang. Kepleset ngomong. Baik, Pak Adang. Itu kan terkait tentang perkembangan DKI Jakarta masa kini. Nah, terus kalau selama memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan, nah gimana nih pengalaman atau perjalanannya selama memimpin Mahkamah Kehormatan DPR RI? Ya, yang pasti saya ingin memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada pimpinan partai ya, karena saya dipercaya untuk duduk sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi yang paling berat ya namanya Mahkamah Kehormatan Dewan ya, bagaimana kita menjaga marwah dari anggota Dewan. Dan menarik, memang kemarin saya berapa kali ke daerah, ingin sekali DPRD dan kebetulan Pak Mus juga DPR ingin bagian menjadi dari itu. Mahkamah gitu, jadi bisa menyidang lalu bisa memproses sampai memutuskan pada tingkat paripurna apakah seseorang dihukum apa gitu. Jadi tidak sekedar suatu badan yang cuma begitu-begitu saja. Dan saya kemarin banyak sekali beberapa DPRD yang datang ke Mahkamah Kehormatan Dewan, langsung saya berikan aja buku petunjuk tentang buku itu. Nah, silakan aja dioperasionalkan di daerah, minimal gitu ya, minimal maaf lah. Malah kemarin yang paling menarik adalah, saya tidak menyebutkan tempatnya, ya ada seorang pejabat daerah yang sudah mengundurkan diri, tapi dia tidak masuk juga. Terus lalu badan kehormatannya nggak bisa apa-apa juga menghukum. Betul. Nah, jadi artinya untuk apa ada badan itu? Karena itu ya kalau tadi ditanya saya terus terang saja berat gitu ya menjadi seorang ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, karena saya harus membangun suatu marwah kehormatan, menjaga bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dipercaya oleh rakyat. Punya integritas yang tinggi lah kira-kira begitu. Gitu. Siap. Waduh, luar biasa. Ini kayaknya obrolan kita daging semua nih sayang ini nih. Pak, tadi kan waktu mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, itu kan mundur dari Wakapolri. Nah, padahal kita kenal Pak Adang itu dulu sebagai seorang seorang penggagas konsep reformasi dan reformasi Polri. Wah, reformasi Polri. Nah, apa refleksi Pak Adang terhadap Polri atau polisian saat ini? Ya, yang pasti saya harus akui bahwa apapun juga Polri sekarang jauh lebih maju dari dulu ya. Tapi harus dimaklumi juga ya, bukan sombong gitu ya. Mantan ketua tim reformasi Polri. Nah itu betul. Apapun juga memang kita rasakan dahulu bahwa beda ya. Tugas pokok TNI dengan tugas pokok Polri itu berbeda. Tetapi tetap bahwa TNI dan Polri adalah tiang dari bangsa dan negara sebagai kita, pemersatu ini. Jadi jangan menyalahkan bahwa pemisahan itu seolah-olah beda nanti antara TNI dan Polri. Bukan. Itu kan hanya beda tupoksi. Saja ya. Tapi bahwa dia adalah menjadi alat sebagai kekuatan dalam membentuk NKRI ini harus tetap dijaga kekompakannya. Nah, memang waktu itu cukup berat. Saya melakukan suatu proses dan bukan saya sendiri. Saya dulu tuh ya banyak yang sudah almarhum ya yang mendampingi saya ya.
ya banyak sekali Profesor Sayatapi, profesor dari Jogja itu siapa, dan banyak masih profesor yang justru saya ingin meminta kenapa ini sebaiknya seperti apa ya. Keluarlah sebetulnya konsep tentang reformasi Polri, sebetulnya itu tidak murni dari kita dari Polri, kita lepas kepada masyarakat luas, para profesor doktor yang akhirnya membuat konsep-konsep itu lalu kita proses sampai terbentuknya undang-undang Polri, Undang-Undang nomor 2 ya 2002 itu yang menyatakan bahwa ada pemisahan, jadi istilahnya pemisahan ya, pemisahan Polri dari ABRI, jadi tidak ada kesan dikeluarkan, artinya pemisahan karena memang tupoksinya yang berbeda. Di situ yang paling mendasar, dan kalau itu saya ikut langsung, adanya perubahan struktur, instrumen, struktur, dan kultur. Instrumen itu selesai, udah jadi Undang-Undang 2002 tentang kepolisian. Lalu struktur sudah keluar, polisi dari jajaran ABRI. Nah ketiga ini yang masih berat sampai hari ini. Ya ada masalah kultur. Jadi dulu tuh perubahan reformasi yang mendasar yaitu instrumen, struktur, dan kultur. Nah kultur inilah yang sampai hari ini terus dikejar oleh pimpinan kepolisian untuk bisa membentuk Bayangkara sejati lah, Bayangkara yang betul-betul pengayom dan pelindung masyarakat. Wah luar biasa. Kalau polisi itu apa-apa selalu jawabannya siap, kira-kira gitu ya. Sampai ada memeknya itu gambar polisi siap. Gitu ya. Selalu karena siap. Penuh disiplin kan. Karena polisi yang nggak disiplin juga repot. Suruh patroli ke tempat A, dia belok ke patroli ke tempat B, kacau juga. Kacau juga. Dari berbagai macam cerita kita nih hari ini, teman-teman semuanya, dari kecil menjadi ketua bocil, bola cilik ya, terus remaja menjadi teman-teman yang berkiprah di remaja Kebayoran 60-an. Berarti kan dari tahun 60 tuh udah jadi remaja yang aktif kira-kira begitu ya. Terus menjadi anggota Polri, menjadi Wakapolri, menjadi anggota DPR di perwakilan polisi ABRI polisi ya? Fraksi ABRI waktu itu. Lalu sekarang menjadi ketua MKD MKD DPR RI. Luar biasa. Dan juga ketua anggota Komisi 3. Anggota Komisi 3 luar biasa. Ini kiprah yang luar biasa, tentu menginspirasi bagi kita semuanya. Yang ingin kita dapatkan pelajaran hari ini adalah Padang nih, bagaimana kita nih orang-orang yang kalau saya mungkin dibilangnya anak kali ya sebenarnya ini, mana kecil begini lagi dibandingkannya Padang nih. Jadi kalau saya mungkin bandingannya anak ya, pesan Padang untuk teman-teman milenial, anak-anak muda agar tetap mencintai bangsanya, lalu tetap mau berkiprah dan membagi perannya untuk bangsa. Kira-kira bagaimana Padang? Kalau untuk saya mungkin saya terus terang aja salah seorang yang sampai hari ini menginginkan sejarah itu betul-betul dipelajari di sekolah-sekolah. Karena sejarah itu memberikan satu cerminan bagi generasi mendatangnya bagaimana ke depan itu. Jadi kalau tadi dipertanyakan bagaimana sih ke depan ya, memang kita tidak bisa bahwa kita hidup di dunia ini dalam konteks global. Jadi tidak mungkin kita sebagai pemuda Indonesia, generasi milenial Indonesia lepas dari luar. Tapi saya mungkin dari atas dulu ya berbicaranya ya. Apapun juga kita sebagai generasi muda, 4 pilar kebangsaan itu ya udah istilahnya harga mati lah ya, Pancasila dan sebagainya itu menjadi perhatian untuk kita. Tapi apapun juga perubahan global baik dalam konteks intelektual, lalu pertemanan dan sebagainya itu tidak bisa dilepaskan juga. Jadi kalau untuk saya bahwa terus terang aja kaget saya kalau kemarin saya ketemu lah beberapa perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan Indonesia juga yang mempergunakan anak-anak kita, anak-anak milenial kita sebagai tenaga-tenaga ahlinya. Jadi apa artinya? Jadi memang anak-anak kita ini memiliki suatu intelektual yang sangat kuat gitu. Skill yang bagus. Skill yang bagus ya. Memang ini kita tidak boleh menjelek-jelekkan sejarah ya. Dulu saya ingat Pak Habibie kan, dia menyekolahkan generasi muda keluar supaya kembali, dan ada yang kembali, ada yang tidak. Tapi bahwa sebetulnya intinya kita ingin bahwa begini, kan tahun 2025 nanti ada
bonus demografi. Betul, bonus demografi. Nah, kenapa? Karena ke daerah saya nitip kepada orang tua, tolonglah anak-anaknya dijaga baik-baik. Karena nanti anak-anaknya itu pada 2025 itu akan memimpin republik ini. Nah, kalau pemimpin republiknya juga awas, maaf ya sempat kesambet apa gitu, jadi repot juga gitu kan. Jadi untuk saya bagaimana sih titipan kepada milenial? Ya satu, kita tetap berpegang bahwa kita adalah anak Indonesia, itu yang paling penting, tapi kita memiliki kemampuan yang bersifat global. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Adang Durajatun. Jadi teman-teman semua, walaupun kita sekarang sudah ada di kondisi yang begitu penuh dengan digitalisasi, tapi jas merah jangan lupa sama sejarah, kira-kira begitu ya. Padang nyanyi Kus Plus dong yang tadi tuh, bukan lautan hanya kolam susu. Kak, saya ada favorit saya. Oh ada? Itu. Oh bukan itu, apa tuh? Sabtu malam ku sendiri. Oke. Itu pada ikut. Ayo nyanyi, boleh hanya aja nggak apa-apa. Yang penting kita nyanyi. Sabtu malam ku sendiri. Tiada teman ku nanti. Oke. Di sekitar kulihat dia, tiada seindah dulu. Oh luar biasa. Mungkinkah ini terjadi? Saya siap hahahanya aja. Luar biasa. Terima kasih Pak Adang. Terima kasih kesempatannya datang ke podcast PKS. Mohon doanya mudah-mudahan PKS menang 2024 nanti. Amin. Makasih. Yang pasti saya mungkin sebagai penutup, kita akan memasuki tahun 2023. Siap. Ya terus terang saja ini kesempatan kita untuk memperlihatkan kehebatan dan kejayaan daripada Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa menang di tahun 2024. Amin. Terima kasih Pak Adang. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yang dingin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.